Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Alhamdulillah wa syukurillah ayyuhal ikhwa wal akhwat, teman-teman rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan malam hari ini kita melanjutkan pembacaan serta penjelasan Kitab Hisnul Muslim min Adhkaril Kitabi wa Sunnah, yang mana pada pertemuan yang lalu kita telah memasuki pembahasan tentang zikir-zikir pagi dan petang, dan kita telah sampai pada zikir yang nomor 17, dan kita memasuki zikir yang nomor 18. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, zikir yang nomor 18 dari zikir pagi dan petang. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dibaca 10 kali atau sekali. Maksudnya adalah dibaca 10 kali ketika kondisi semangat. Jika kondisi kurang semangat, maka dibaca 1 kali. Adapun zikir ini diriwayatkan oleh Abu Ayyash, qila ismuhu Zaid bin Samit wa qila Zaid bin Nu'man. Dia adalah seorang sahabat. Dan dia dalam hadis tersebut ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anna man qalaha hina yusbiha wa hina yumsi." Barang siapa mengucapkan zikir ini ketika pagi dan ketika petang, kana lahu 'idlu raqabatin min waladi Ismail. Maka bagi dia pahala seperti memerdekakan budak dari keturunan dari anak turun Nabi Ismail. Wa kutiba lahu 10 hasanatin, dan ditulis untuk dia 10 kebaikan. Wa hutta anhu 10 sayyi'atin, dan dihapus darinya 10 keburukan, 10 kesalahan. Wa rufi'a lahu 10 darajatin, dan diangkat untuk dia 10 derajat. Wa kana fi hirzin minasyaitani, dan keberadaan dia senantiasa dalam perlindungan minasyaitani, dari syaitan, hatta yumsi, sampai dia masuk waktu petang. Ini adalah keutamaan zikir la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jika dibaca 10 kali atau 10 kali jika kondisi kurang semangat. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah, adapun makna dan arti zikir ini yaitu la ilaha illallah. La ilaha, tidak ada sesembahan yang hak, la ma'buda bihaqqin, tidak ada sesembahan yang hak illallah, kecuali Allah. Maksudnya adalah bahwa yang berhak disembah,
yang berhak dilakukan ibadah untuk dia hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun Tuhan-Tuhan selain Allah tidak berhak sama sekali untuk diibadahi, tidak berhak sama sekali untuk disembah. Karena yang berhak hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahdahu, satu-satunya, la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kekuasaannya, dalam rububiyahnya sebagai Tuhan alam semesta, dan juga tidak ada sekutu baginya dalam uluhiyahnya, dalam hak untuk diibadahi. Dan juga tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala dalam asmaul husna dan sifat-sifatnya, dengan artian bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala semuanya maha indah, tidak ada satupun yang berhak memiliki nama-nama tersebut. Demikian juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala maha sempurna, tidak ada satupun yang memiliki sifat sempurna seperti Allah Subhanahu wa ta'ala. Lahul mulku, lahu milik dia, al mulku seluruh kerajaan. Dan kerajaan di sini adalah meliputi kerajaan langit dan bumi beserta isinya, serta meliputi kerajaan dunia maupun kerajaan akhirat. Hanya saja kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala, kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika hari kiamat dan hari akhirat itu mutlak. Tidak ada satupun yang mengklaim dirinya penguasa. Beda ketika kehidupan dunia. Kehidupan dunia, kekuasaan Allah Ta'ala mutlak, kekuasaan kerajaan Allah Ta'ala mutlak. Akan tetapi di sana ada yang mengklaim dia sebagai penguasa, mengklaim dia sebagai raja, mengklaim dia sebagai pemimpin ketika di dunia. Adapun ketika akhirat tidak ada satupun yang berani mengklaim. Maka sepenuhnya kekuasaan dan kerajaan mutlak milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala walahul hamdu walahu, dan bagi Allah, bagi dia Allah, alhamdu, segala puji, segala puja dan puji itu hanya milik Allah dan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah yang berhak untuk dipuji dan dialah yang berhak untuk dipuja. Allah Ta'ala dipuji dan dipuja karena kesempurnaan dirinya. Allah Ta'ala dipuji dan dipuja karena perbuatannya yang penuh dengan hikmah dan kebaikan. Apa yang Allah Ta'ala lakukan penuh dengan hikmah, penuh dengan kebaikan, maka dari situ hanya Allah lah yang berhak untuk mendapatkan pujian. Qala wa huwa ala kulli syai'in qadir, wa huwa, dan dia Allah, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, qadirun, kuasa. Tidak ada satupun yang membuat Allah Ta'ala lemah, tidak ada satupun yang membuat Allah Ta'ala tidak mampu. Apapun yang Allah kehendaki terjadi, apapun yang Allah inginkan, Allah pasti mewujudkannya. Tidak ada satupun yang bisa menolak kehendak Allah Ta'ala jika Allah menghendaki, dan tidak ada satupun yang berkehendak jika Allah tidak menghendaki. Ini adalah makna la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan ini juga termasuk kalimat tauhid di awalnya, kemudian ikrar dan pujian untuk dia di tengah dan di akhirnya. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah, lafaz zikir ini sebagaimana diriwayatkan adalah seperti ini, tidak ada tambahan. Yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebagian orang menambahi dengan tambahan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka dalam masalah zikir, terkhusus zikir muqayyad. Zikir muqayyad itu zikir yang ditentukan waktunya untuk dibaca, zikir yang ditentukan tempatnya untuk dibaca,
zikir yang ditentukan bilangannya untuk dibaca, ini adalah zikir muqayyad. Maka zikir-zikir tersebut harus diucapkan sesuai dengan apa yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa menambahinya, tanpa menguranginya. Berbeda dengan zikir mutlak. Zikir mutlak, ya, mengucapkan zikir apapun yang di dalamnya adalah puja-puji kepada Allah Ta'ala, ya, mentauhidkan Allah Ta'ala, maka diperbolehkan. Beda dengan zikir muqayyad. Nah, zikir ini adalah muqayyad, dibaca pagi dan petang, dan muqayyad dibaca dengan bilangan tertentu. Maka seseorang hendaknya membacanya sesuai dengan apa yang telah diriwayatkan dari Rasulullah SAW tanpa menambahi. Maka tidak perlu ditambahi yuhyi wa yumitu ketika dibaca pagi hari atau petang hari. Wallahu ta'ala a'lam. Taib. Kemudian kita masuki zikir pagi petang yang ke-19. Sebelum kita lanjutkan, mungkin ada pertanyaan atau sesuatu yang kurang jelas, ana persilahkan, mungkin dari akhwat yang ini bertanya bisa ditulis. Ya, tafadhol. Kalau ada pertanyaan atau sesuatu yang kurang jelas. Bismillah. Taib, barakallahu fiik. Zikir yang ke-18 itu dibaca 10 kali atau 1 kali. Inilah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ayyash radhiyallahu anhu, seorang sahabat. Adapun zikir yang dibaca 100 kali itu hadis lain yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi ada 2 macam, ya, 2 kali dibaca. Yang pertama dengan lafaz yang sama dan memiliki keutamaan yang berbeda dengan bilangan yang berbeda. Ya. Yang nomor 18, ya, itu 10 kali atau 1 kali. Ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, ya, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Syalbani, ya, yang diriwayatkan oleh seorang sahabat Abu Ayyash. Ya, adapun zikir yang ke-19 dengan lafaz yang sama, ya, bedanya hadis tersebut diriwayatkan oleh Abu Hurairah, maka terpisah dengan hadis zikir sebelumnya meskipun lafaznya sama. Dan juga, ya, yang nomor 19 itu dibaca hanya ketika pagi saja, dibaca sebanyak 100 kali. Ya. Taib. Sesuai dengan pertanyaan, bagaimana kalau membaca zikir tersebut yang telah ditentukan bilangannya dengan bilangan tertentu, 10, 1, 3 atau 100, kemudian kita kelebihan. Maka jika kelebihan tidak mengapa, ya, kelebihan tidak mengapa. Karena Nabi SAW itu menjelaskan tidak ada satupun yang lebih afdol kecuali orang yang melakukan hal yang sama atau lebih. Di sini menunjukkan, ya, kita singgung pada pertemuan sebelumnya ketika kita menyebutkan zikir yang nomor 17, yaitu subhanallahi wa bihamdi, dibaca 100 kali. Ya, Rasulullah menyatakan, ya, lam ya'ti ahadun yaumal qiyamati bi afdhala bima ja'a bi. Tidak ada satupun yang pada hari kiamat itu lebih utama daripada orang yang mengucapkan hal itu. Illa ahadun qala mithla ma qala, kecuali seorang mengucapkan seperti yang diucapkan 100 kali, au zada alaihi, atau menambah atasnya. Ini menunjukkan bahwa kalau lebih diperbolehkan.
Kalau pas itu sesuai dengan sunnah, kalau kurang maka tidak memperoleh keutamaan hadis. Karena keutamaan tersebut terkait dengan bilangan yang disebutkan oleh hadis. Ya, wallahu taala alam. Taib. Ada lagi? Kalau nggak ada kita lanjutkan. Zikir yang nomor 19. Ya. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini zikir sama dengan zikir yang nomor 18. Hanya saja karena periwayatannya berbeda. Sahabat yang meriwayatkan juga berbeda. Bilangan yang disunahkan untuk membaca zikir tersebut juga berbeda, ya. Dan juga waktunya. Zikir ini hanya dibaca pagi hari tapi jumlahnya sebanyak 100 kali. Nah, zikir ini ya, diriwayatkan oleh seorang sahabat yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Adapun ahli hadis yang meriwayatkan hadis ini adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Perhatikan, hadisnya Abu Hurairah lebih kuat derajatnya karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan kitab sahih keduanya. Ya. Adapun mengenai makna dan tafsirnya, ya, maka ini sama dengan zikir sebelumnya, tidak kita ulang. Adapun jumlah bilangannya yaitu 100 kali. Dan hanya dibaca ketika pagi hari. Nah, sebagaimana dalam hadis dijelaskan, hadis ini dijelaskan, anna man qalaha mi'ata marratin, bahwa barang siapa yang mengucapkannya, yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sebanyak 100 kali fi yaumin, dalam sehari. Kanat lahu idlu ashri riqabin, adalah bagi dia sama dengan memerdekakan 10 budak. Sama dengan memerdekakan 10 budak. Wa kutiba lahu mi'atu hasanatin, dan ditulis untuk dia 100 kebaikan. Wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'atin, dan dihapus dari dia 100 keburukan. Wa kanat lahu hirzan, dan keberadaan zikir ini bagi orang yang membacanya, bagi dia hirzan, benteng, pelindung, minasyaitani, dari syaitan, yaumahu dzalik, harinya dia itu, hatta yumsiya, sampai petang hari. Walam ya'ti ahadun, dan tidak ada satupun yang datang bi afdhala mimma ja'a bihi, lebih utama dari apa yang dia datang dengannya, yaitu lebih utama dari orang yang mengucapkan 100 kali. Tidak ada satupun yang bisa mengungguli keutamaan orang yang membaca 100 kali, kecuali illa ahadun amila aktsara min dzalik, kecuali seseorang mengamalkan aktsara min dzalik, lebih banyak dari hal itu. Artinya apa? Lebih banyak dari 100. Ini menunjukkan bahwa diucapkan sebanyak 100 kali memperoleh keutamaan yang ada dalam hadis. Dibaca lebih dari 100 kali diperbolehkan memperoleh keutamaan seperti di hadis dan lebih. Ya. Ini adalah keutamaan zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah, ringan di lidah tapi berat dilakukan. Ya. Sebenarnya kalau kita setelah zikir sholat subuh atau setelah zikir sholat asar, kemudian kita ingat zikir pagi dan petang, kita ucapkan apa yang kita mampu, itu sudah luar biasa. Bukanlah satu keharusan kita membaca lengkap zikir pagi dan petang. Bukan satu keharusan. Mana yang mudah bagi kita, kita baca.
Jangan sampai meninggalkan sama sekali. Tidak berzikir sama sekali. Karena orang yang tidak membaca zikir pagi dan petang sama sekali, itu sangat merugi. Jika mampunya hanya satu macam zikir yang dia baca, yaitu a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq 3 kali setiap sore, itu sudah luar biasa. Atau cuma hanya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, pagi sekali sore sekali, itu sudah luar biasa ya. Jangan sampai ditinggalkan sama sekali. Minimal dibaca satu macam, bisa 2 macam lebih baik, bisa 3 macam, 4 macam semakin baik. Bisa dibaca seluruhnya, maka ini adalah kebaikan yang sangat mulia. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah. Taib. Dan dibaca 100 kali ya. Ini hanya 10 menit. Enggak nyampe 15 menit. Ya, antum pernah nyoba lah. Sudah tak zikir pagi mulai jam 5:30 atau jam 5 setelah sholat subuh, dan zikir sholat mulai jam 5 ya. Selesai zikir semuanya 25 menit kelar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali 10 menit kelar. Paling lama 15 menit. Itu kalau bacanya agak pelan. Subhanallah ya. Akan tetapi hanya sedikit orang yang mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita senantiasa meminta taufik kepada Allah taala, karena dengan taufik tersebut kita akan ringan mengamalkan amal kebaikan termasuk zikir. Terkadang kita ilmunya tahu, kita ngaji, kita tahu ini keutamanya ini dan ini dan ini. Keutamaan amal-amal kebaikan sunnah-sunnah itu banyak. Tapi masalahnya adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap saat hendaklah dari kita meminta hidayah taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Masalahnya bukan masalah kita mengetahui atau mengikuti kajian sehingga kita tahu dan berilmu. Tapi masalahnya adalah apakah kita memperoleh taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mengamalkannya. Ya. Baik, teman-teman rahimani wa rahimakumullah, ini adalah zikir yang ke-19. Kemudian zikir yang ke-20, qala al-mu'allif rahimahullahu taala subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Baik, kalau zikir sebelumnya insyaallah hafal semuanya ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sampun hafal nggih insyaallah. Cobi Bapak nggih monggo. La ilaha illallah Masya Allah, luar biasa. Ngafal apa baca Pak? Luar biasa. Mudah kan? Adik bisa? Adik yang baju putih. Coba dibaca. Coba. Nah, sama Ustadz. Perhatikan Ustadz. Perhatikan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Masya Allah. Ya, hendaknya anak-anak kita, putra-putra kita, ya putra-putri kita dikte dengan zikir ini ketika pagi. Ayo nak, baca sampai mereka hafal. Karena ini penting. Ini termasuk bagian daripada tanggung jawab orang tua, yaitu mendikte putra-putrinya yang masih kecil dengan doa-doa dan zikir-zikir yang diperlukan. Taib barakallahu fikum.
Ya, kita lanjutkan zikir yang nomor 19, yaitu subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Ada yang sudah hafal? Coba tes. Subhanallah, ada yang lain sudah hafal? Coba. Subhanallah. Kalau belum hafal, ngerpek ya. Masya Allah. Taib. Adapun zikir ini diriwayatkan dari seorang sahabiyah, sahabat wanita Nabi SAW, yaitu Juwairiyah bintul Harith Ibn Abi Dhirar al-Khuza'iyah. Beliau adalah istri Nabi SAW, Juwairiyah. Lengkapnya hadis ini bahwa Nabi SAW suatu ketika keluar dari rumah beliau pagi hari ketika selesai sholat subuh. Nah, Nabi SAW itu meninggalkan istri beliau yaitu Juwairiyah. Ya. Setelah sholat subuh, yakni Nabi SAW kan gilirannya di rumahnya istri beliau yang namanya Juwairiyah. Setelah sholat subuh, ya, beliau meninggalkan rumah istrinya untuk keluar hajat beliau. Nah, istri beliau Juwairiyah radhiyallahu anha setelah sholat subuh dia duduk nggak kemana-mana dengan berzikir, berdoa dan berzikir. Lalu tidak lama berselang Nabi SAW kembali lagi ke rumah istri beliau Juwairiyah ketika waktu duha, ketika masuk waktu duha. Melihat Juwairiyah masih tetap duduk, enggak berubah, enggak bergerak. Faqala, lalu Rasulullah SAW bersabda, laqad qultu ba'daki arba'a kalimatin. Aku telah mengucapkan setelah meninggalkanmu 4 kalimat. Thalatha marratin, 3 kali. Law wuzinat bima qulti, seandainya 4 kalimat yang dibaca 3 kali ini ditimbang dengan apa yang kamu ucapkan mundzul yaum, sejak hari ini, la wazinat hunna, niscaya akan apa? Setimbangan dengan apa yang kamu ucapkan. Perhatikan, Juwairiyah radhiyallahu anha berzikir dari habis sholat subuh sampai duha. Rasulullah SAW mengucapkan 4 kalimat saja sebanyak 3 kali. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. 4 kali. Berapa menit? Enggak ada 1 menit. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu seimbang dengan apa yang dibaca oleh Juwairiyah radhiyallahu anha. Ini menunjukkan keutamaan 4 kalimat ini. Dan hal lain yaitu bahwa kalimat ini dibaca ketika pagi hari. Hal lain, kalimat ini dibaca sebanyak 3 kali. Baik. Adapun mengenai maknanya, tafsirnya, yaitu Subhanallahi, maha suci Allah, wa bihamdihi, dan dengan pujiannya. Maksudnya adalah bahwa ini mensucikan Allah Subhanahu wa taala, mentakdis Allah Subhanahu wa taala dari segala aib, dari segala sifat kurang. Karena Allah taala maha sempurna, suci dari aib, suci dari kekurangan, sesuci dari hal-hal yang buruk. Wa bihamdihi, dengan memujinya. Adada khalqihi, tasbih dan tahmid ini, ya, adada khalqihi, sebanyak makhluknya, sejumlah makhluknya. Wa ridha nafsihi, dan
ridha dirinya sampai Allah Ta'ala ridha, wa zinata arsyihi, dan seberat arsy-Nya, wa midada kalimatih, dan sepanjang tinta kalimatnya. Taib. Ini adalah makna zikir tersebut. Yang intinya adalah tasbih subhanallah dan tahmid wa bihamdihi. Kemudian kalimat-kalimat setelahnya adalah sebagai ikrar jumlahnya, ya, mencari ridhonya Allah Ta'ala sampai Allah Ta'ala benar-benar ridho, ya, dan seberat arsy-Nya dan sebanyak tinta kalimat-kalimatnya. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah, maksudnya adalah bahwa aku bertasbih, ya, Maha suci Allah, segala puji baginya, sebanyak bilangan yang tak terhitung, seberat timbangan yang tak terhitung, sampai mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang bisa menghitung makhluk Allah Ta'ala selain Allah Ta'ala? Enggak ada. Artinya sebanyak bilangan yang tak terhitung, seberat timbangan yang tak terhitung. Siapa yang tahu timbangan arsy kecuali Allah Ta'ala? Enggak ada. Jangankan arsy, bumi ada yang tahu timbangannya, ada yang tahu, perkiraan saja. Matahari beratnya berapa, kemudian langit bumi seisinya beratnya berapa. Dan kita sudah menyinggung perbandingan antara langit bumi seisinya dengan kursi Allah Ta'ala, wasi'a kursiyus samawati wal ard, dan perbandingan antara kursi dengan arsy. Ya. Baik, teman-teman rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan, ya, zikir yang nomor 21. Baik, sebelum kita lanjutkan, mungkin kita baca bersama. Barangkali ada bacaan yang salah atau kurang tepat, ya, bisa ditirukan, ya. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Ini dibaca dengan tanpa waqaf. Kalau dibaca waqaf, subhanallahi wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Ini dengan waqaf. Ya. Baik. Adapun zikir yang nomor 21, yaitu mengucapkan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amala mutaqabbala idza asbaha, ketika pagi hari. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amala mutaqabbala. Taib. Zikir ini diriwayatkan dari Ummi Salamah radhiyallahu anha. Ya. Diriwayatkan dari Ummi Salamah radhiyallahu anha, yang diriwayatkan oleh Ibnu Sunni dalam kitab Amalul Yaumi wal Lailah, Ibnu Majah, dan juga dihasankan oleh beberapa ulama. Taib. Adapun mengenai maknanya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Allahumma, ya Allah, ini memanggil Allah Ta'ala, ya. Inni as'aluka, sungguh aku as'aluka, meminta, memohon kepadamu, ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat. Dan ilmu yang bermanfaat itu adalah qala Allahu wa qala Rasuluhu sallallahu ma'al amali bihi, yaitu ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah disertai dengan amal. Ini ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah disertai dengan amal. Ya. Tanpa disertai dengan amal, ini ilmu yang tidak bermanfaat.
Karena ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang memberikan manfaat kepada pemiliknya. Ini pertama. Ya. Karena manfaat ilmu yang kita cari adalah ilmu yang bermanfaat untuk diri kita sendiri dulu, sebelum kita memberikan manfaat kepada yang lainnya. Taib. Qala wa rizqan thayyiba. Dan rizki, dan aku memohon kepadamu ya Allah rizki yang baik. Rizki yang baik ya, itu adalah rizki yang halal dan tidak menimbulkan maldorot. Itu adalah rizki yang thayyib, yang baik. Karena rizki yang tidak halal tidaklah baik. Rizki yang menimbulkan maldorot juga tidak baik. Terkadang ada rezeki halal tapi menimbulkan maldharat terhadap diri kita, entah kesehatan atau entah masalah lain. Ini bukanlah yang baik. Terkadang rezeki tersebut baik ya, untuk badan kita, untuk jasad kita, tapi enggak halal. Ini juga tidak baik. Maka rezeki yang baik, rezeki yang thayyib adalah rezeki yang halal dan tidak mendatangkan maldharat atas diri kita. Atau dengan artian memberikan manfaat pada diri kita, manfaat untuk badan kita, manfaat untuk kesehatan kita. Taib. Qala wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Amal yaitu perbuatan mutaqabbala yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal orang yang bertakwa. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Nah, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah amal yang memenuhi dua syarat. Amal yang memenuhi dua syarat, yaitu amal yang disertai dengan keikhlasan lillahi ta'ala dan amal yang sesuai dengan sunnah dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Seikhlas apapun suatu amalan, kalau tidak sesuai dengan sunnah dan tuntunan tidak akan diterima. Ya. Akan ditanya, siapa yang memerintahkan kamu berbuat seperti ini? Siapa yang menyuruh kamu beramal seperti ini? Sebagaimana Allah Ta'ala menanyakan Nabi Isa, apakah engkau yang memerintahkan mereka supaya mengatakan ini dan itu? Nabi Isa mengatakan apa? Subhanak, maha suci engkau. Aku mengucapkan engkau yang mengetahuinya. Jangan sampai kita mengamalkan suatu amalan, pada hari kiamat Rasulullah SAW mengatakan apa? Subhanallah, aku tidak pernah memerintahkan, aku tidak pernah menghancurkan. Jadi amal itu harus sesuai dengan tuntunan. Pun demikian harus ikhlas. Sesuai dengan tuntunan, tanpa ikhlas sebanyak apapun juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, man amila amalan, sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, man amila amalan asyraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa syirkah. Barang siapa mengamalkan suatu amalan lalu dia menyekutukan, menyertakan selainku dalam amalannya tersebut, maka aku meninggalkan dia dan sekutunya. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fudail bin Iyad rahimahullah taala mengatakan apa? Ya. Ketika menafsiri firman Allah Subhanahu wa taala, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, menguji kalian supaya siapakah di antara kalian yang paling baik amalnya? Ditanya, ma huwa ahsanul amal?
Qala aswabuha wa akhlasuha. Yang paling benar dan paling ikhlas. Apa itu aswab? Apa itu akhlas? Akhlas itu makana lillah, amal yang hanya untuk Allah. Wa aswabuha, yang paling benar adalah makana ala sunnah, atau muwafiqan li sunnah, sesuai dengan sunnah, di atas sunnah. Nah, ini adalah amal mutaqabbal, amalan mutaqabbala. Nah, ketika kita meminta kepada Allah Ta'ala supaya diberi amal yang diterima, maka ini sekaligus meminta sebab-sebab yang menuntun kita supaya amal kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu Ta'ala alam. Zikir pagi dan petang yang nomor 22. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, astaghfirullah wa atubu ilaih mi'ata marratin fil yaumi, 100 kali dalam sehari. Ini adalah istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, dibaca sebanyak 100 kali ketika pagi hari. Zikir ini diriwayatkan dari seorang sahabat, yaitu Al-Aghar Ibn Yasar Al-Muzani radhiyallahu anhu. Dan ini diriwayatkan oleh Ibnu Sunni, Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dan hadis ini diriwayatkan juga dari seorang sahabat yang lain, yaitu Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dengan lafaz wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min 70 marrah. Artinya Nabi SAW bersumpah bahwa beliau dalam sehari semalam itu beristighfar dan bertaubat kepada Allah lebih dari 70 kali. Dan 100 kali ini termasuk lebih dari 70 kali. Yaitu beliau SAW beristighfar sebanyak 100 kali dalam sehari semalam. Dan istighfar astaghfirullah artinya apa? Aku memohon ampunan kepadamu ya Allah, wa atubu ilaih, dan aku bertaubat kepadamu ya Allah. Istighfar meminta ampunan, meminta permaafan dari kesalahan dan dosa. Taubat kembali kepada Allah Ta'ala, kembali dari perbuatan dosa. Ini taubat. Taib. Dan tentang istighfar dan taubat ini sudah sering kita bahas dalam zikir-zikir sebelumnya, sehingga tidak kita ulangi lagi. Kemudian ada pertanyaan, bukankah Rasulullah SAW itu sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Ta'ala, baik yang telah lalu maupun yang akan datang? Lalu kenapa Rasulullah masih beristighfar kalau diampuni dosanya? Istighfar itu bagi orang yang melakukan dosa. Setelah berbuat dosa apa? Istighfar, astaghfirullah wa atubu ilaih, melakukan dosa. Sekarang Rasulullah sudah diampuni dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. Tapi beliau masih beristighfar dan bertaubat lebih dari 70 kali. Ini memberikan pelajaran bagi umatnya, bagi kita, bahwa sesempurna apapun manusia, dia pasti memiliki kekurangan. Maka kekurangan inilah yang kita meminta ampunan kepada Allah Ta'ala dan taubat kepadanya. Jangan merasa enggak pernah salah, enggak pernah dosa, lalu enggak mau istighfar. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam benar dosa-dosa beliau telah diampuni yang telah lalu maupun yang akan datang. Akan tetapi dalam menunaikan hak-hak Allah Subhanahu Wa Taala, dalam menikmati perkara-perkara yang mubah, perkara yang halal, terkadang seorang dalam menunaikan hak Allah Ta'ala
ada kurangnya. Ya. Sehebat apapun, sekuat apapun seseorang beribadah, pasti belum menunaikan apa? Hak Allah Ta'ala. Belum menunaikan hak Allah Ta'ala. Maka dari itu karena belum bisa memenuhi hak Allah Ta'ala, beliau beristighfar meskipun tidak memiliki dosa. Ya. Wallahu ta'ala alam. Ini sebagaimana disebutkan oleh salah satu ulama yaitu Ibnu Battal rahimahullahu ta'ala. Taib. Kemudian zikir yang nomor 23 dan zikir nomor 24, ini tinggal dua zikir. Yang 23 yaitu mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dibaca 3 kali ketika sore hari. Ketika sore hari dibaca 3 kali, yaitu a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Mudah, ringan, cepat dihafal insyaallah. Coba ditirukan ya. A'udzu bikalimatillahi at-tammati min syarri ma khalaq. Disambung ya. A'udzu bikalimatillahi at-tammati min syarri ma khalaq. Baik, barakallahu fik. Di sini maknanya a'udzu, aku berlindung bikalimatillahi dengan kalimat-kalimat Allah. At-tammati, yang sempurna. Min syarri, dari keburukan, ma khalaqa, apa yang telah Dia ciptakan. Kalimat-kalimat Allah adalah sifatnya. Ya. Karena al-kalam itu sifat Allah Ta'ala. Sebagaimana as-sama', mendengar, itu adalah sifat Allah Ta'ala. Di sini diperbolehkan kita berlindung dengan menyebut sifat-sifat Allah Ta'ala. A'udzu bikalimatillah, a'udzu bi'izzatillah, dan seterusnya. A'udzu birabbin nas, a'udzu bikalimatillahi tammati. Kalimat Allah at-tammah, sempurna. Ya, sempurna kalimat-kalimat Allah. Min syarri ma khalaq, dari keburukan ma khalaqa, apa yang telah Allah ciptakan. Allah menciptakan makhluknya, terkadang makhluk tersebut membawa keburukan. Baik makhluk yang tampak maupun makhluk yang tidak tampak. Adapun mengenai keutamaan kalimat ini banyak sekali. Salah satunya adalah barang siapa yang mengucapkan kalimat ini 3 kali ketika sore, maka tidak berpengaruh terhadap dia sihir maupun racun. Racun dari bisa hewan. Itu tidak berpengaruh kepada dirinya. Maka dari itu zikir ini sangat penting untuk melindungi diri kita, terutama ketika petang hari. Karena kebanyakan keburukan sihir dan guna-guna itu berlangsung ketika malam hari. Dengan kalimat ini seseorang akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hal lain, bahwa kalimat ini Allah Ta'ala melindungi dengan kalimat ini tidak hanya makhluk halus, makhluk gaib seperti jin dan setan, tapi juga melindungi dari makhluk yang kasar seperti preman dan semacamnya. Subhanallah ya. Antum mengucapkan kalimat ini dengan ikhlas dan tulus dan penuh keyakinan, ya. Kemudian antum melewati tempat-tempat yang rawan begal, rawan preman, antum dilindungi Allah Ta'ala, nggak akan ketemu mereka. Subhanallah ya. Dan ini mujarab. Biasanya tempat-tempat preman kalau zaman dahulu di mana? Pasar, terminal kan? Subhanallah. Terus di mana? Stasiun kalau zaman dahulu. Atau di jalan-jalan yang sepi kan? Subhanallah, dengan kalimat ini Allah Ta'ala itu memalingkan preman-preman tersebut dari kita.
Entah itu bagaimana mereka melihat kita itu nggak berselera untuk apa? Berbuat jahat. Subhanallah, ini terbukti, ikhwan. Jadi jangan dikira bahwa kalimat ini hanya melindungi dari apa? Keburukan jin dan setan, tidak. Juga melindungi seseorang dari keburukan manusia. Ya. Seperti preman, penjahat dan semacamnya. Ya. Wallahu taala a'lam. Taib. Sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan? Nggih. Taib. Taib, di muqaddimah, di pendahuluan tentang zikir pagi dan petang, sudah kita singgung tentang waktu kapan zikir pagi mulai diucapkan sampai kapan, dan kapan zikir petang dibaca sampai kapan. Zikir pagi mulai dibaca setelah sholat subuh, waktunya sampai terbit matahari. Ini adalah waktu dibacanya zikir petang, zikir pagi. Jika terlupakan, maka bisa dibaca setelahnya ketika duha atau setelahnya sampai siang hari. Sampai siang hari jika lupa. Kemudian zikir sore mulai kita baca adalah setelah sholat asar. Sampai kapan? Sampai tenggelam matahari. Jika lupa atau sibuk dengan sesuatu sehingga terlewatkan, maka bisa dibaca setelahnya, setelah maghrib atau setelah isya sampai malam hari. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Tinggal satu zikir pagi dan petang, yaitu Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Ya, baca sholawat 10 kali. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani, ya, dan disahihkan oleh Syalbani. Hadis salawat Nabi ketika pagi dan petang diriwayatkan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, man shalla alayya hina yusbihu ashran, barang siapa bersolawat atasku ketika pagi hari sebanyak 10 kali, wa hina yumsi, dan ketika petang hari ashran 10 kali, adrakathu syafaati yaumal qiyamah, dia akan mendapati, ya, syafaatku akan mendapati dia. Artinya syafaatku akan mengenai dia, dia akan memperoleh syafaatku. Tentu kita menginginkan memperoleh apa? Syafaat Nabi Muhammad SAW. Maka diantara sebab memperoleh syafaat Nabi Muhammad SAW adalah membaca sholawat setiap pagi 10 hari dan sore 10 hari. Di sini sholawat minimal adalah Allahumma salli ala Muhammad, minimal. Ini sholawat. Disempurnakan dengan Allahumma salli wa sallim ala Muhammad, ala nabiyyina Muhammad. Ini cukup sempurna. Dan paling sempurna sholawat adalah sholawat Ibrahimiyah, yang biasa kita baca ketika tahiyat dalam sholat. Itu sholawat yang paling sempurna. Kenapa dikatakan paling sempurna? Karena itu adalah sholawat yang diajarkan langsung oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Dan apa yang diajarkan oleh Rasulullah pasti yang paling baik dan paling sempurna. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Dengan ini kita telah menyelesaikan zikir pagi dan petang. Dan sebelumnya ana mohon maaf, ana selesaikan supaya pertemuan depan masuk ke zikir baru, yaitu zikir tidur. Ya, sebelum ana tutup, mungkin ada pertanyaan atau satu yang kalau jelas. Setelah ini kita tutup. Alhamdulillah ada, kita
Akhiri, nas'alullah ta'ala bi asma'il husna wa sifatil ulya an yuwaffiqana lima yuhibbuhu wa yardah wa an yuwaffiqana lil ilmin nafi' wal amali salih fa innahu waliyudzalik wal qadiru alaih. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.